Setelah di chapter sebelumnya, Luffy bersedia membawa Vegapunk bersamanya. Namun di saat yang bersamaan, si Pyoro datang secara tidak sopan dengan sedikit membuat keributan. Di saat Luffy bergegas menuju ke atas pulau Egghead, tanpa disengaja dia malah bertemu dengan Cyberpol, yaitu Rob Lucy, Stussy, dan Kaku beserta antek-anteknya. Luffy pun melihat Vegapunk Atlas terkapar setelah diajar Lucy. Hal tersebut membuat Luffy marah dengan alasan Atlas sudah memberikan makanan. Alhasil, dia pun memutuskan untuk menghadapi Rob Lucy. Sementara itu, Kizaru yang sudah terlebih dahulu mengetahui keberadaan kru Mugiwara berada di sana, dia kemudian menuju ke pulau Egghead tanpa sepengetahuan Akainu. Di saat-saat Luffy dan Lucy bertarung, Vegapunk yang melihat perawakan Nika Luffy langsung sumringah ketika mengetahui apabila Kesatria Putih telah datang. Dari perkataan Vegapunk beserta penjelasannya mengenai buah iblis milik Luffy, di sini bisa diambil kesimpulan apabila Vegapunk sudah mengetahui sejarah di balik eksistensi Dewa Matahari Nika. Beralih ke medan pertempuran, Sentomaru diperintah Vegapunk untuk mengusir para anjing pemerintah itu menggunakan Serapim yang sudah bersamanya. Karena Sentomaru sendiri mempunyai akses perintah penuh kepada Serapim. Namun di saat-saat percakapannya dengan Luffy, dengan cepat Lucy menusuk dada Sentomaru di saat mereka lengah. Nah, di sini Mimin akan sedikit membuat prediksi bagaimana kelanjutan cerita di chapter berikutnya. Jadi dari semua prediksi itu, mungkin saja ada salah satu prediksi yang bisa tembus di chapter selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cekidot. Sumimasen, pantsu misete moratte mo yoroshii desu ka? Vegapunk, Saka, dan Lilith akan turun tangan. Setelah Sentomaru dilumpuhkan Lucy, itu artinya kendali perintah Serapim akan dipegang oleh Cyberpol. Mengetahui hal tersebut, Vegapunk tak akan tinggal diam. Setelah melihat kejadian itu dari layar monitor, Vegapunk, Saka, ataupun Lilith akan turun tangan kembali mengendalikan para Serapim dan juga membantu Luffy karena posisinya sekarang dia harus menghadapi sendirian jika Sentomaru telah ditumbangkan. Alhasil kemudian pasukan Luffy dan Vegapunk akan kembali melawan para Cyberpol. Luffy akan tetap menang, tetapi Lucy akan memberikan perlawanan. Dari cerita yang dulu-dulu, kita tahu bagaimana nasib para orang-orang yang telah menyakiti teman Luffy, apalagi yang sudah memberikan sebuah makanan. Bagi Luffy, barang siapa yang sudah memberikan sebuah makanan, dia sudah dianggap sebagai temannya sendiri. Dalam artian, makanan is everything. Dan kali ini nasib sial menimpa Lucy setelah tidak sengaja menghajar Atlas yang sudah memberikan makanan kepada Luffy, dan juga menjatuhkan Sentomaru di hadapan Bakasenjo. Mungkin dari segi kekuatan keduanya, Luffy jauh lebih kuat dibandingkan Lucy. Walaupun dia sudah mencapai awakeningnya, namun Oda tidak akan memberikan kesan sepele dan langsung membuat Luffy menang begitu saja. Namun di sini Oda akan sedikit membuat pertempuran semenarik mungkin dalam pertarungan mereka. Mengingat Rob Lucy adalah CP0 yang kita tahu kalau organisasi itu adalah puncak tertinggi dari para Cyberpol. Tentu saja dia tidak akan kalah semudah itu. Kizaru datang, Zoro pun melawan. Kedatangan Kizaru bukan tanpa sebab. Mendengar jika kru Mugiwara berada di pulau Egghead, tentu saja CP0 tidak akan bisa melawan mereka tanpa pasukan terkuatnya. Mengingat kalau Luffy sekarang sudah dilantik menjadi Yonko, Kizaru pun akan datang bersama dengan angkatan laut yang lain. Belum diketahui siapa saja yang ikut bersama Kizaru, tapi menurut Mimin, Fujitora akan diajak. Kalau Ryoko Gyu sepertinya tidak, karena dia itu adalah tipe orang yang suka bergerak sendiri. Dia juga tidak suka diperintah dan sifatnya sedikit mirip dengan Akainu. Kedatangan Kizaru pun akan disambit mesra oleh Zoro dan Brook yang masih berada di kapal mereka, dan dibantu oleh monster laut ciptaan Vegapunk. Akan tetapi sepertinya mereka berdua tidak akan sanggup melawan Kizaru. Alhasil Sanji dan kawan-kawan pun akan ikut turun membantu melawan Kizaru. Vegapunk akan memperlihatkan kekuatan bertempurnya. Dari chapter-chapter sebelumnya, kita sudah diperlihatkan mulai dari monster ciptaan Vegapunk, robot-robot penjaga, dan laboratorium yang didesain untuk menghalau para musuh datang mendekat. Tak tanggung-tanggung, di sana terdapat laser yang otomatis akan menembak ketika mengetahui musuh sudah mendekatinya.
Tentu saja kedepannya bukan hanya itu saja, melainkan akan ada senjata baru yang diperlihatkan untuk melawan para angkatan laut. Kizaru dan kawan-kawan akan dipaksa mundur. Mendengar percakapan Akainu yang melarang Kizaru menghadapi Luffy secara langsung, mengingat mereka sekarang adalah Yonko dan juga anak dari Dragon. Jadi Akainu akan berpikir dua kali jika ingin menyerang mereka. Hal ini membuat Kizaru tidak bisa bergerak secara bebas. Dalam hal ini dia pasti akan memprioritaskan untuk membunuh Vegapunk. Namun itu tidak akan berjalan mulus, mengingat yang dihadapi sekarang adalah Yonko Mugiwara dan pasukan Vegapunk, yang sudah bisa dilihat kalau dia sekarang sudah membelot dari pemerintah dunia. Tentu saja jika Vegapunk menyerang para angkatan laut, sudah tidak akan segan-segan lagi. Dengan terbatasnya pasukan yang dibawa Kizaru, karena memang mereka bergerak sebelum mendapatkan komando dari Akainu yang pasti tanpa persiapan yang matang. Karenanya, angkatan laut bakalan kesulitan mengalahkan kru Mugiwara dan pasukan Vegapunk. Menurut Mimin, angkatan laut tidak akan memanggil Buster Call. Walaupun mereka sudah terdesak, Pulau Egghead menyimpan banyak sekali ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk menambah kekuatan angkatan laut. Dan juga mereka sudah tidak memerlukan lagi Vegapunk, karena dengan terciptanya Serapin, mereka sudah puas akan kinerja Vegapunk. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan mereka akan memanggil Buster Call, namun dengan tujuan untuk melenyapkan Vegapunk walaupun harus berperang dengan kru Mugiwara. Katakuri akan datang menyelamatkan Puding. Sosok Katakuri menurut Mimin sebenarnya digambarkan sebagai tokoh yang baik, tapi nggak terlalu baik-baik amat sih. Akan tetapi setelah melihat pertempurannya dengan Luffy, saya melihat jika Katakuri adalah orang yang sangat peduli, setia kawan, dan lelaki sejati. Apalagi adiknya Puding yang telah diculik, Katakuri pasti tidak akan tinggal diam. Sudah sifatnya memang, karena dulu saja waktu masih kecil, pada saat Brule dianiaya preman, Katakuri langsung balas dendam dengan menyerang mereka secara brutal. Hal tersebutlah yang menjadi acuan jika nantinya bajak laut Big Mom akan datang menyelamatkannya. Ada dua kemungkinan yang saya prediksikan pada saat Katakuri menyelamatkan Puding. Yang pertama, yaitu di saat Kurohige masih bertempur melawan Law. Untuk yang satu ini kemungkinan 50-50, karena untuk menuju ke tempat pertempuran Law dan Kurohige sangat jauh jaraknya. Puding dibawa dengan cepat menggunakan kekuatan teleportasi milik Van Augur. Tentunya jika Katakuri sampai, maka pertempuran sudah selesai. Dan menurut Mimin sendiri, Kurohige akan mendapatkan salinan rod poneglyph milik Law yang kemudian akan dibajak oleh Puding. Dalam kejadian ini, pasti salah satu dari kru Law juga akan dibawa. Tidak menutup kemungkinan jika Law juga akan dibawa nantinya. Walaupun Law dan kawan-kawan bisa memojokkan Kurohige, namun untuk yang sekarang ini, pasukan Kurohige lebih unggul dibandingkan kru Law. Apakah Law dan Katakuri akan beraliansi? Sepertinya tidak, mengingat yang mengalahkan Big Mom adalah Trafalgar Law. Mungkin nanti mereka akan bertarung melawan Kurohige dengan tujuan masing-masing. Kemungkinan yang kedua adalah Katakuri datang pada saat setelah Puding sudah dimanfaatkan untuk membaca rod poneglyph. Nah, kalau ini lebih cocok karena kalau Puding sudah terselamatkan sebelum membaca rod poneglyph, maka penculikan Puding akan terasa sia-sia. Mengingat anggota kru Kurohige sangat solid dengan kekuatan yang sangat overpower. Mungkin nantinya pertempuran dengan Kurohige akan melibatkan banyak karakter penting. Dan juga kemungkinan besar pertempuran ini akan terjadi di penghujung cerita One Piece. Kuma akan datang menyelamatkan Bonnie. Melihat perilaku aneh Kuma yang malah berlari entah apa maksudnya. Dan kemudian Kuma menghilang menggunakan kekuatan buah iblisnya. Belum diketahui kemana perginya. Namun bisa jadi kalau Kuma menuju ke Pulau Egghead setelah dipanggil oleh Vegapunk, yang tentunya memiliki akses penuh terhadap Kuma. Dalam chapter 1067, Vegapunk mengatakan kepada Bonnie jika dia akan memberikan beberapa hal. Hal apakah yang dimaksud Vegapunk? Melihat Kuma yang tiba-tiba menghilang, tidak menutup kemungkinan jika hal yang dimaksud oleh Vegapunk adalah mempertemukan Kuma kepada Bonnie. Kita tahu bahwa otoritas Vegapunk tentu masih berfungsi untuk memanggil Kuma. Maka dari itu, tak ayal jika nantinya Vegapunk memanggil Kuma. Mengingat Kuma yang sekarang ini tidak bersama Tenryubito lagi. Alhasil Vegapunk akan lebih leluasa untuk memanggil Kuma kapan saja.
Vegapunk juga akan menjelaskan kebenaran tujuan Kuma yang rela menjadi cyborg sepenuhnya. Oke, itu dulu yang Mimin bahas. Next, kalau ada request bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya dari jajaran SJK Cabang Wonokuni mengucapkan sampai jumpa di video berikutnya. Ojo lali ngopi lur.